Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah, menuju ke masjid di komplek Taman Sari, Harapan Indah 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Suara takbir menggema bersaut-sautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Dari rumah ke masjid jaraknya kira-kira 300-400 meter. Berjalan kaki semoga mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jalanan relatif sepi. Kalau di komplek ini yang muslim antara 20 hingga 30% penduduknya muslim, 20 hingga 30%. Kita berjalan pelan-pelan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu masjid sudah di depan. Jadi si ibu baru
illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Marilah pertama-tama dan utama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangkaian acara kegiatan sholat Idul Adha. Bapak, Ibu, saudari jamaah Masjid At-Taqwa, pada pagi hari ini kami menyampaikan bahwasanya bertindak selaku khatib pada sholat Idul ini yang terhormat Syekhuna Al-Mukarram Ustadz Kiki Muntaha Sarjana Sosial Islam, Bilal Ustadz Andri, Imam Ustadz Muhammad Subhan Al-Hafiz. Alhamdulillah khatib telah berada di tengah-tengah kita, dan nantinya kami menghimbau, mengharapkan para jemaah untuk dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara pada pagi hari ini. Selanjutnya kami menyampaikan dari jajaran pengurus DKM dan juga panitia kurban pada tahun ini menyampaikan bahwa hewan kurban berupa sapi kolektif berjumlah 8 ekor, sapi perorangan 3 ekor, total sapi 11 ekor, sedangkan hewan kurban berupa kambing sebanyak 19 ekor. Alhamdulillah kami dari jajaran pengurus DKM, dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para korban yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk dapat melaksanakan penyembelihan kurban sampai saatnya nanti didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Bapak, Ibu, jamaah sholat Idul Adha yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran kepengurusan DKM, kepada seluruh jajaran panitia kurban dan jamaah yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sampai pelaksananya pada hari ini sholat Idul Adha, dan insya Allah besok penyembelihan hewan kurban akan dimulai pada jam 7 pagi. Jadi kami menghimbau kepada para pengurban kiranya berkenan untuk dapat hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Bapak, Ibu, jamaah yang kami hormati, mungkin di sana sini banyak kekurangan, kehilapan atau kealpaan dari kami. Kiranya kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan atas nama kepanitiaan kurban mengucapkan kepada seluruh jamaah selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan di hari yang bahagia ini merupakan cermin ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua amal ibadah yang kita lakukan akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Banyak diundang Imam nih. Diundang Imam nih. Gimana nanti menunjukkannya? Pasin aja sampai jam 7. 3 menit. 5 menit aja. Sejam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi ahyana bil imani wal yaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhbari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini dan seterusnya kecuali ucapan dan ungkapan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semata dengan anugerahnya akhirnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersujud dan beribadah pada pagi hari ini. Semoga dengan begitu banyaknya anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, ini benar-benar menyadarkan kita untuk bisa menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara Idul Adha, tentu kita tidak bisa kita lepaskan dari kisah perjuangan dan pengorbanan sang kekasih Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang nabi yang rela mengorbankan apapun demi mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika diperintahkan untuk mengorbankan putra tercintanya pun beliau tidak pernah protes dan dengan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diberikan cobaan dan ujian yang begitu dahsyat, yaitu mengorbankan putra tercintanya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, suatu ketika ada malaikat yang menyerupai manusia yang ingin menguji kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah salah satu Nabi Allah yang kaya raya dan dermawan. Malaikat ingin menguji kedermawanan beliau, sehingga malaikat yang menyerupai manusia ini
datang menemui Nabi Ibrahim ingin meminta satu hewan ternak di antara banyaknya ternak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat ini kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bolehkah saya meminta satu saja hewan ternak yang begitu banyak ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Silakan, silakan kamu pilih yang mana, silakan diambil. Akhirnya malaikat yang menyerupai manusia ini dapat mengambil satu hewan ternaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hari berikutnya malaikat yang menyerupai manusia ini datang kembali ke Nabi Ibrahim dan meminta hewan ternak beliau, dan Nabi Ibrahim lagi-lagi mengizinkan dan mempersilahkan untuk mengambil hewan ternak beliau. Begitu seterusnya, sehingga malaikat yang menyerupai ini berpikir betapa dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya berkali-kali datang ke beliau dan meminta hewan ternaknya, beliau sedikit pun tidak pernah menolak. Bahkan saya selalu diberikan dan diberikan ketika saya meminta. Akhirnya malaikat yang menyerupai manusia ini bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, apa alasannya engkau selalu memberikan hewan ternak engkau yang aku minta? Bahkan tidak sekali dua kali aku selalu meminta hewan ternak engkau, dan engkau begitu mudahnya, begitu tulusnya memberikan hewan ternak kepada saya. Apa alasan engkau sehingga engkau begitu dermawan bisa memberikan hewan ternak ini dengan mudahnya? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai fulan, hewan ternak saya yang banyak ini semata adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya miliki ini semuanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang meminta, kalau ada hamba Allah yang meminta, pasti akan saya berikan, karena itu bukan adalah milik saya. Bahkan tidak hanya satu, jika engkau meminta setengah dari hewan ternak saya saja akan saya berikan. Bahkan bukan hanya setengah, jika engkau menginginkan semua hewan ternak yang ada pada saya, itu tentu akan saya berikan kepada engkau semuanya. Bahkan bukan hanya hewan ternak, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan anak saya, menginginkan putra saya untuk diambil, saya dengan ikhlas untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dijadikan dasar sehingga Allah benar-benar memberikan ujian, memberikan cobaan yang luar biasa, yaitu mengorbankan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berujung dan berisiko dengan diberikannya ujian dan cobaan yang tidak ringan, ujian dan cobaan yang cukup luar biasa dan dahsyat. Ini karena kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mencintai manusia saja itu dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan, apalagi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu memiliki risiko dan ujian yang sangat besar. Kita jangan berpikir, ya Allah saya sudah beriman, ya Allah saya sudah sholat, saya sudah mengaji, saya sudah berzakat, saya sudah berkurban, mengapa engkau selalu berikan saya ujian yang bertubi-tubi? Kita jangan berpikir bahwa setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah, kemudian kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman,
am hasiban nas ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, apakah kita mengira setelah kita berkomitmen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diberikan ujian apa-apa? Tidak. Kalau kita sudah punya komitmen beriman, apalagi mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap menerima resiko, yaitu diberikan ujian dan cobaan yang tidak ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, ada satu hadis yang dikutip oleh beliau. Kharajan Nabi ila ashabihi dzata yaumi, kharajan Nabi ila ashabihi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW keluar dan menemui para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, faqala, Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Ini adalah salah satu pesan moral sebagai seorang pemimpin, bahwa sikap seorang pemimpin ketika bertemu dengan bawahannya, dengan anggotanya, adalah menegur bagaimana kabar anggotanya. Ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi bertanya, faqala Nabi, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian para sahabat-sahabatku pagi hari ini? Faqalu, maka para sahabat Nabi menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kami semua keadaan kami pada hari ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bertanya kembali, wa ma alamatu imanikum? Wahai para sahabat-sahabatku, jika benar engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bukti keimanan kalian? Apa bukti engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin kalau kita yang ditanya, apa bukti kita beriman kepada Allah? Mungkin kita akan menjawab, saya sholat, saya mengaji, saya puasa. Ternyata para rasul tidak menjawab seperti itu. Para rasul menjawab, bukti keimanan mereka adalah faqalu. Ada 3 hal yang membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menjawab, yang pertama, nasdiru alal bala. Bukti keimanan kami kepada Allah yang pertama adalah kami sabar, kami tahan atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kami, ya Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang sejati, kalau kita benar-benar komitmen dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak seharusnya, kita tidak pernah mengeluh, apalagi mengeluh kepada manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, Allah menseleksi dan akhirnya memilih. Ada 124.000 yang Allah pilih menjadi hambanya yang terbaik, yang memiliki kesabaran, yaitu para nabi. Dari 124.000, Allah seleksi kembali menjadi 313, yaitu para rasul. Dari 313, Allah seleksi lagi hamba-hamba yang benar-benar memiliki kehebatan dan kesabaran yang luar biasa. Allah pilihlah 25, yaitu nabi dan rasul. Dari 25 kemudian Allah pilih lagi menjadi 5 nabi dan rasul, yaitu rasul ulul azmi. Dari 5 kemudian Allah pilih 1, yaitu nabi yang terhebat
sahabat yang memiliki kesabaran luar biasa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah alasan mengapa Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat mulia dan tinggi di sisi Allah, karena Nabi Muhammad adalah hamba yang benar-benar memiliki kesabaran yang luar biasa. Makanya beliau berkata, "Idza habballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai hambanya, jika Allah mencintai golongannya, maka pasti akan Allah berikan cobaan kepadanya. Ini adalah alasan yang disampaikan oleh para sahabat ketika ditanya bukti keimanan mereka. Kemudian bukti keimanan mereka yang kedua, para sahabat menjawab, wa nashkuru ala roha. Bukti keimanan kami yang kedua, ya Rasul, kami senantiasa bersyukur. Alasan yang ketiga, bukti yang ketiga, bahwa para sahabat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, ya Rasul, wa nardo bil qada. Kami semua ini ya Rasul senantiasa ridho menerima dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, malam yardo bi qada'i falyaltamis rabban siwai. Kalian semuanya, jika kalian tidak mau ridho, tidak mau menerima dengan keputusan-keputusan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, falyaltamis rabban siwai. Silakan kalian cari Tuhan selain saya. Kita mau cari Tuhan siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini adalah risiko orang yang beriman, risiko orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi risiko orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu sangat besar. Sehingga di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memiliki julukan Khalilullah, memiliki julukan Khalilur Rahman, yang artinya kekasih Allah. Beliau pernah ditanya, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in, karena apa? Apa sebabnya ittakhadallahu khalila, Allah menjadikan engkau kekasihnya? Ini perlu kita pelajari dan kita belajar terus. Bagaimana kita secara tahap demi tahap mencintai Allah Subhanahu wa taala, seperti cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa yang menyebabkan engkau dijadikan kekasihnya Allah? Faqala, Nabi Ibrahim menjawab, bisalasati asya, dengan 3 hal. Kenapa saya dijadikan kekasihnya Allah? Kenapa saya dijadikan Khalilur Rahman atau Khalilullah? Yang pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Yang pertama, saya selalu memprioritaskan, saya selalu mengutamakan, saya selalu memilih untuk mengedepankan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa, yang rela dan ikhlas mengorbankan putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran buat kita, apa yang sudah kita prioritaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Contoh sederhananya adalah sholat. Apakah kita sudah memprioritaskan sholat ketimbang kesibukan dan pekerjaan kita? Padahal sholat ini adalah Nabi katakan sebagai imaduddin, yaitu pondasinya agama. Saking penting dan urgennya masalah sholat, sehingga kalau kita bandingkan dengan ibadah wajib lainnya sangat berbeda. Puasa Ramadan wajib bagi kita, tapi ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang berpergian, kita boleh untuk tidak mengerjakannya. Zakat itu wajib bagi kita,
Tapi ketika kita tidak memiliki harta, kita diperbolehkan untuk meninggalkannya. Haji yang saat ini saudara-saudara kita laksanakan itu wajib bagi kita. Tapi kalau kita tidak mampu secara finansial dan tidak mampu secara kesehatan, maka itu boleh kita tinggalkan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kita tidak bisa berdiri, maka ulama menyuruh kita untuk duduk. Duduk tidak bisa, maka kita diperintahkan untuk terlentang. Terlentang tidak bisa, kita diperintahkan untuk tiduran. Tiduran tidak bisa, kita tetap diperintahkan dengan isyarat. Inilah pentingnya sholat 5 waktu. Bagaimana ini kita bisa prioritaskan agar kita benar-benar menjadi hamba yang Allah cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab, "Wa mahtamamtu bima taqaffalallahu li." Saya tidak pernah memperdulikan atas rezeki yang Allah kasih sama saya. Saya tidak pernah protes. Saya tidak pernah mengeluh atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada saya. Ini adalah betapa mental keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa, terutama dalam masalah rezeki. Kita juga harus belajar bahwa ketika kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita, doa sudah kita panjatkan, maka rezeki bagian Allah yang mengatur dan memberikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hewan yang melata saja Allah jamin rezekinya, apalagi kita manusia. Orang non-muslim saja Allah jamin rezekinya, apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diberikan julukan Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa ma ta'assaitu wa ma taqaddaitu illa ma'adwaif." Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah sarapan. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sore kecuali Nabi Ibrahim ditemani oleh tamu. Ini menunjukkan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika makan pasti akan mengajak orang lain untuk diajak makan. Kita lewat jalan yang berbeda. Mengikuti sunnah Rasul.
Nih. Mas, mari. Kita lewat pintu belakang atau pintu samping. Kita lewat, maksudnya lewat jalan samping atau jalan belakang. Kita memilih jalan yang berbeda dengan ketika kita berangkat. Mana Pak? Mudik. Oh, balik. Oh iya, hati-hati jalan. Wah, lagi ngevlog ini. Luar biasa. Monggo, hati-hati Pak.
Alhamdulillah sampai rumah. Beli swimming ya Jos. Wah, beli swimming. Masih ada nangka. Alhamdulillah sampai rumah. Assalamualaikum. Ada sampai rumah.